Para sahabat pasionis yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari teladan panggilan Santo Gabriel dari Bunda Berdukacita, Pelindung Seminari Menengah Pasionis Sekadang. Berani tunda panggilan bersama si mantan playboy Santo Gabriel Possenti. Kamu berani menunda-nunda panggilanmu? Jangan sampai mengalami pengalaman seperti pengalaman Santo Gabriel Possenti ini. Gabriel lahir di Assisi, Italia pada tanggal 1 Maret 1838 dengan nama Francesco Possenti. Di awal hidupnya, ia dapat dikatakan terikat dengan kehidupan duniawi, hampir mirip dengan kehidupan orang kudus pelindungnya, Fransiskus Assisi. Ia adalah sosok yang tampan dan gila perempuan. Bahkan ia pernah bertunangan dengan 2 perempuan di waktu yang sama. Selain pandai dalam dunia sastra, ia juga senang berpesta dan bahkan dijuluki Il Damerino, semacam playboy. Ia selalu menghadiri pesta dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk berpakaian pesta karena ia dikenal sebagai pria paling modis di kotanya. Di sisi lain, ia juga seorang penunggang kuda dan penembak jitu yang hebat. Pada satu saat dalam hidupnya, Francesco kerap jatuh sakit. Dalam sakitnya, ia berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik jikalau ia disembuhkan dan akan memasuki kehidupan religius. Tuhan mendengarkan doanya dan ia disembuhkan. Akan tetapi, ia tidak memenuhi janjinya itu dan kembali jatuh sakit. Ia pun membuat janji yang sama, disembuhkan dan melanggarnya lagi. Hal ini terjadi beberapa kali. Suatu waktu, Francesco melihat prosesi perarakan ikon Bunda Maria Madonna Avvocata. Dalam perarakan itu, ia melihat Bunda Maria menatapnya dan berkata, "Tepatilah janjimu." Peristiwa ini menggetarkan jiwanya dan menjadi titik balik hidupnya. Francesco memutuskan untuk berpaling dari kehidupan lamanya, menepati janjinya dan bergabung dengan kongregasi Sengsara Kristus atau Pasionis. Keluarganya sangat terkejut saat mengetahui bahwa Francesco ingin menjadi biarawan. Tidak ada yang percaya pada keinginannya itu karena mengingat bagaimana kehidupannya sebelum sakit. Mereka yakin bahwa ia akan segera menyerah dan memutuskan keluar dari kehidupan biara. Namun, anggapan itu tidak memupuskan semangat Francesco. Ketika memasuki kongregasi Pasionis, Francesco diberi nama religius Gabriel dari Bunda Dukacita. Ia menghabiskan hidupnya di dalam biara dengan doa, pengorbanan, dan devosi kepada Dukacita Bunda Maria. Meskipun Gabriel Possenti tak pernah bertemu dan juga meninggal beberapa tahun sebelum Santa Teresa Lisieux lahir, kisah kekudusan mereka mirip. Gabriel melakukan tugas terkecil dengan sangat hati-hati dan ceria, dan tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah diberi karunia atau pengalaman spiritual yang luar biasa.
tetapi tetap berjuang untuk kesempurnaan. Gabriel Possenti pernah menulis, "Kesempurnaan kita tidak terdiri dari melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi melakukan hal-hal biasa dengan baik." Awalnya, pimpinannya berharap agar Gabriel dapat menjadi seorang imam pasionis. Namun sayangnya, 4 tahun setelah Gabriel masuk biara, Gabriel didiagnosis penyakit tuberkulosis. Gabriel menanggung sakitnya dalam ketabahan dan kesatuan dengan sengsara Kristus. Ia meninggal di usia 23 tahun akibat sakit tuberkulosis pada tanggal 27 Februari 1862. Para biarawan pasionis yang berada di kamar Gabriel saat detik-detik kematiannya melaporkan wafatnya Gabriel yang sangat mengagumkan. Saat itu, Gabriel duduk di tempat tidurnya. Wajahnya tiba-tiba berseri ketika menyadari bahwa ada sosok yang tidak terlihat memasuki ruangan kamarnya. Romo Noberto berpendapat bahwa perawan Maria menampakkan diri kepada Santo Gabriel Possenti untuk menjemputnya memasuki kehidupan kekal. Setelah kematiannya, banyak laporan mengenai mukjizat yang terjadi melalui perantaraan doanya. Salah satu yang terkenal adalah kisah Santa Gemma Galgani, seorang mistik dari kongregasi Pasionis. Pada waktu itu, Gemma menderita sakit TBC tulang dan meningitis, dan telah diobati oleh berbagai cara oleh dokter, namun tidak menunjukkan hasil apapun. Ia terbaring lumpuh di kasur, dan ia membaca riwayat hidup Santo Gabriel Possenti dan memohon doa darinya. Aku semakin kagum akan teladan serta sikap hidupnya. Devosiku kepadanya bertambah. Malam hari, aku tidak akan tidur sebelum meletakkan gambarnya di bawah bantalku. Dan sesudah itu aku mulai melihatnya berada di dekatku. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tetapi aku merasakan kehadirannya setiap saat dan dalam setiap lakuku. Santo Gabriel Possenti ada dalam benakku. Tengah malam pada tanggal 23 Februari 1899, Gemma sayup-sayup mendengar seseorang mendaraskan doa rosario, dan seketika ia sadar bahwa Santo Gabriel Possenti menampakkan diri kepadanya. Dalam penampakan itu, Santo Gabriel Possenti berkata kepada Gemma, "Apakah kamu ingin sembuh? Berdoalah kepada hati kudus Yesus dengan penuh iman setiap sore. Aku akan datang menemanimu hingga novena selesai. Kita akan berdoa bersama kepada hatinya yang terkudus." Pada hari Jumat pertama bulan Maret, novena selesai didaraskan. Permohonan mereka dikabulkan Tuhan. Gemma sembuh secara total dari sakitnya. Ketika Gemma bangkit dari kasurnya, mereka yang ada di sekelilingnya bersorak gembira memuji Allah karena karya ajaibnya. Demikianlah pelajaran yang dapat kita ambil dari teladan Santo Gabriel Possenti. Semoga kita semua terpanggil, walau dalam kekurangan dan berbagai hal yang menghalangi kehidupan kita.
Semoga doa Santo Gabriel Posenti senantiasa menyertai para sahabat pasionis sekalian. Tuhan Yesus memberkati.